Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi teman-teman semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Kali ini saya membacakan lagi komentar di YouTube Safa Health ya. Ini ada akun dari Kecuy ya, Kecuy 2864 ya. Kalau saya tidak bisa keluar dengan cuci hidung nasal sebanyak itu, walaupun saya ada sinusitis ya. Karena saya sinusitis plus polip ya itu ya. Jadi gini ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat irigasi nasal atau cuci hidung ya. Jadi gini ya. Irigasi nasal atau cuci hidung itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat dan tidak semenyeramkan ya yang teman-teman bayangkan gitu ya. Jadi gini ya. Dulu itu juga saya itu juga ngerasa ya irigasi nasal itu ngeri gitu ya. Kok bisa gitu ya, air itu dimasukkan lubang hidung kiri keluar hidung kanan itu ya, dan itu tembus itu, apa tidak sakit ya? Padahal pada saat kita berenang saja kita menghirup air itu sakitnya sampai ke kepala, apalagi ini tuh sengaja dimasukkan gitu ya. Dan ternyata itu tidak gitu karena ada tekniknya ya. Dan menggunakan larutan khusus ya, larutan khusus cuci hidung ya. Jadi bukan menggunakan air biasa. Kalau menggunakan air biasa itu rasanya itu sakit dan itu berbahaya. Berbahaya apa? Berbahaya karena kalau air biasa itu kotor malah menyebabkan kita itu pilek ya. Biasanya kalau misalkan teman-teman habis berenang itu kemasukan air ya, nelan air itu pasti kan pilek. Karena apa? Karena airnya itu kotor ya. Nah, sementara irigasi nasal ini menggunakan garam khusus ya, garam khusus yang diformulasikan untuk membersihkan, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di hidung kita, membunuh kotoran-kotoran. Ya intinya itu menarik lendir yang ada di hidung kita itu agar keluar, agar hidung kita itu bersih, membuang alergen-alergen yang ada di hidung kita, membersihkan hidung dari debu, kotoran dan polusi sehingga hidung kita itu bersih. Ya ini ya, jadi irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat dan tidak semengerikan yang teman-teman itu bayangkan. Jadi gini ya, ketika teman-teman baru mau melakukan irigasi nasal ya, jadi air itu tidak akan langsung keluar dari hidung sampingnya. Misalkan teman-teman masukkan ke hidung kiri, tidak akan langsung keluar ke hidung kanan. Itu butuh perjalanan yang cukup dalam karena air itu harus menembus di dalam rongga hidung sinus maksilaris ini ya. Jadi harus tembus dulu perjalanan dan itu cukup lama. Jadi teman-teman kalau misalkan irigasi nasal sudah semprotkan saja sekuat-kuatnya ya, tidak usah berpikir kok airnya tidak keluar. Airnya itu pasti keluar ya. Jadi gunakan larutan ya 500 ml ya, minimal tuh 500 ml ya, dan larutannya itu hangat ya. Jangan gunakan 10-20 cc itu airnya tidak akan keluar ya, dan itu tidak akan efektif untuk cuci hidung gitu ya. Jadi sekali irigasi nasal tuh 500 ml, silahkan gunakan garam cuci hidung Gold ya, silahkan cari saja di Google atau di Shopee ya, itu sudah sesuai ya, 500 ml ya larutannya. Kemudian tinggal semprotkan di salah satu hidung. Biasanya kalau saya mulainya dari hidung kanan dulu ya, semprotkan saja yang dalam itu, air itu nanti pasti keluar ya. Bisa keluar juga lewat mulut juga. Oleh karena itu saya juga mengajarkan untuk irigasi nasal itu harus buka mulut gitu. Ya, ini kemungkinan dari ini Kak Kecuy 2824 ini irigasi nasalnya itu tidak menggunakan 500 ml gitu ya. Ya. Untuk irigasi nasal yang lancar itu airnya larutannya itu harus banyak, yaitu 500 ml atau setengah liter gitu ya. Ya ini menderita sinusitis plus polip itu sangat kita anjurkan untuk irigasi nasal gitu ya. Polip ya, jadi gini ya, polip itu sudah pasti sinusitis ya. Jadi sinusitis kronis, sinusitis yang tidak ditangani dengan baik itu bisa memicu terjadinya itu polip gitu ya. Polip itu sudah pasti sinusitis, dan sinusitis itu belum tentu polip ya itu ya. Jadi silakan dilakukan cuci hidung. Sekali cuci hidung itu 500 ml dengan larutan garam khusus ya, seperti garam cuci hidung Gold ya. Oke.
Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.